Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran bahasa Inggris kali ini, kita belajar tentang karakteristik perkembangan anak. Dalam teori karakteristik perkembangan anak pada usia anak SD, ada 4. Yang pertama, perkembangan kognitif. Yang kedua, perkembangan psikososial. Yang ketiga, perkembangan moral. Yang keempat, perkembangan fisik dan motorik. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif, bahwa anak usia SD membutuhkan objek konkret dan situasi yang nyata atau kebiasaan pada pelaksanaan pembelajaran di SD. Sebagai guru, penting untuk menghadirkan objek nyata dengan situasi pembelajaran nyata bagi anak sebagai metode atau media untuk memudahkan anak dalam berpikir logis, membuat klasifikasi objek, membentuk konsep, melihat hubungan, dan memecahkan masalah. Karena sebagai guru tidak boleh menekankan kegiatan belajar yang menuntut anak untuk berpikir layaknya orang dewasa, dan guru harus peduli terhadap kecepatan dan tingkat perkembangan kognitif masing-masing siswa. Yang kedua, teori perkembangan psikososial. Teori ini pada anak SD usia 6-12 tahun masuk tahap berkarya versus rendah hati. Karena mulai pada tahap ini, anak telah menyadari bahwa dirinya memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda dengan temannya, sehingga menimbulkan pengaruh penting dalam pengembangan kepercayaan diri dan kerentanan terhadap pengaruh sosial. Sebagai guru, harus menegaskan bahwa pada setiap proses pembelajaran, anak telah belajar sesuatu hal meskipun berbeda dengan teman-temannya, dan tugas utama guru dalam hal ini adalah menumbuhkan semangat berkarya dan menghindarkan anak dari sikap tidak percaya diri. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori perkembangan moral. Anak usia SD berada pada tingkat konvensi di mana moralitas dinilai berdasarkan interaksi dengan teman sebayanya. Pada tingkat konvensi ini, anak mampu mempertimbangkan perasaan orang lain ketika mengambil keputusan. Sebagai guru di kelas, kita harus mampu menghadirkan konflik sehingga anak belajar melakukan manajemen konflik yang baik. Karena penanaman moral dilakukan tanpa disadari anak sehingga dapat mendorong kesadaran dalam dirinya untuk bertindak dengan moral yang baik, maka gurulah yang harus menjadi teladan yang baik dan mampu memahami setiap keunikan siswanya. Dan yang terakhir, teori perkembangan fisik dan motorik. Anak usia SD, perkembangan fisiknya dapat dilihat dari gambaran umum menyangkut proporsi tinggi dan berat badan, serta ciri-ciri fisik lain yang tampak dan perkembangan motorik dasar yang digunakan untuk menyeimbangkan badan, berlari, melompat, dan melempar. Perkembangan motorik penting untuk dikembangkan melalui proses pembelajaran. Sebagai guru, perlu mengajak anak untuk belajar melibatkan aktivitas fisik, semisal olahraga, menulis, dan menggambar, sebagai latihan anak untuk mengembangkan keterampilan motoriknya. Sedangkan peran orang tua di rumah juga penting untuk memberikan asupan gizi yang sehat dan seimbang agar pertumbuhan fisik anak sehat dan dapat beraktivitas dengan penuh semangat. Selanjutnya, tentang implikasi karakteristik perkembangan anak terhadap penyelenggara pendidikan. Yang pertama yaitu karakteristik anak usia SD adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja, dan berkelompok, serta merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Sebagai guru, hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, serta karena memungkinkan anak berpindah atau bergerak dan bekerja dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam permainan. Yang kedua, menurut Hafik Hirsch, tugas perkembangan anak usia SD adalah menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik, membangun hidup sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya, menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelaminnya, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, berhitung, atau maupun berpartisipasi dalam masyarakat.
Selanjutnya, tugas perkembangan tersebut mendorong guru untuk 1. Menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik. 2. Melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya, sehingga kepribadian sosialnya berkembang. 3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman konkret atau langsung dalam membangun konsep. 4. Melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.